Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat SMK Negeri 1 Wonosobo? Saya yakin di rumah dalam kondisi sehat, selalu semangat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, Babe akan mengenalkan tentang komunikasi bisnis. Namun sebelum belajar tentang komunikasi bisnis, anak-anak akan saya berikan gambaran tentang huruf alfabet dari huruf A sampai Z. Ada satu huruf yang membuat saya tertarik, yaitu huruf O. Ada apa dengan huruf O? Karena huruf O adalah rangkaian dari titik-titik yang selalu melingkar dan menjadi sebuah peluang. Karena huruf O itu tengahnya kosong menjadi sebuah peluang. Peluang dalam bahasa Inggris itu adalah opportunity atau berarti kesempatan. Hari ini today ada satu huruf O, berarti hari ini ada satu kesempatan. Makanya mari kita bersama-sama belajar mengenal lebih baik lagi. Sedangkan yang kemarin yesterday itu tidak ada lagi huruf O, yaitu berarti tidak ada lagi kesempatan. Makanya yang kemarin berbuat salah, hilangkan, berhenti, dan lakukan sesuatu yang terbaik. Sedangkan yang ketiga adalah untuk lusa adalah tomorrow. Tomorrow itu ada huruf O3, berarti ada 3 kesempatan. Makanya anak-anak hebat, mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik lagi, karena ada banyak kesempatan untuk meraih kebaikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini Babe akan mengenalkan komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas adalah pengertian dan unsur komunikasi bisnis, bentuk dasar komunikasi, proses komunikasi, saluran komunikasi. Pada gambar di bawah itu ada proses, di situ ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan. Inilah proses yang akan kita bahas di dalam mengenal komunikasi bisnis. Apa sebenarnya komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Tapi perlu diingat bahwa komunikasi itu sendiri menurut Handoko adalah pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau info dari seseorang ke orang lain. Bisnis diartikan perniagaan atau perdagangan. Jadi di sini komunikasi bisnis ada sebuah proses komunikasi yang digunakan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Adapun fungsi komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya memberikan informasi tentang produk, memberikan informasi tentang harga, memberikan informasi tentang apa saja kaitannya dengan produk yang kita jual. Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur dan pengendali organisasi. Nah, di dalam menjalankan sebuah proses bisnis, banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah penyediaan modal, penyediaan keuangan, penyediaan bahan baku. Di situ perlu ada pengaturan yang sesuai dengan prosedur perusahaan. Karena apa? Di dalam proses komunikasi itu penting. Karena agar antara konsumen dengan produsen itu akan sesuai. Sedang fungsi yang ketiga adalah memberikan persuasif. Sedang yang keempat ada integratif. Integratif ini adalah menyatukan dari fungsi yang pertama, 2, 3, dan 4. Sehingga dengan komunikasi bisnis, roda organisasi di perusahaan itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan target. Adapun proses komunikasi yang di awal kami sampaikan, saya akan memberikan referensi dari Robbins bahwa proses komunikasi ini diawali dari komunikator. Komunikator ini adalah lembaga yang menjadikan informasi. Nah, di dalam lembaga ini ada proses pembuatan sandi. Proses pembuatan sandi ini decoding. Jadi misalnya kita akan bicara saya mau makan. Nah, ketika saya mau makan itu, inilah proses pembuatan sandi. Kemudian dari pesan yang telah kita buat disalurkan kepada komunikan. Komunikan itu adalah lembaga atau orang yang menerima pesan.
Nah, ketika menerima pesan itu sendiri, itu juga ada proses pembuatan sandi, menerjemahkan. Oh, ini yang dimaksud seperti ini. Sehingga antara komunikator sampai ke komunikan itu diperlukan saluran itu sangat penting. Di situ keberhasilan sebuah proses komunikasi akan dilihat dari umpan baliknya. Kalau direspon oleh komunikan dengan segera dan paham, berarti komunikasi berjalan dengan baik. Sedangkan kalau tidak baik, berarti ada gangguan. Sehingga di diagram ini, gangguan itu ada merah. Gangguan ini bisa disebabkan karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, kemudian budaya, kemudian faktor pendidikan dan sebagainya. Sehingga kita dalam proses komunikasi itu banyak hal komponen yang harus kita tahu. Sedangkan media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Nah, ini media penting sekali. Nah, berkaitan dengan media ini ada beberapa hal bentuknya. Yang pertama adalah media cetak. Media cetak ini berupa surat kabar, kemudian buku, pamflet dan sebagainya. Sedangkan media visual adalah ini berupa gambar yang menarik, misalnya contoh produk dan sebagainya. Sedangkan media audio ini adalah suara. Suara ini akan mempengaruhi konsumen lebih baik lagi. Sedangkan media yang keempat adalah media audio visual, yaitu ini kombinasi antara suara dan gambar, sehingga seperti di internet, televisi dan sebagainya. Yang terakhir adalah media internet. Ini kalian sudah tahu semuanya kaitan dengan media ini, karena tren sekarang semua menggunakan pembelajaran dengan internet. Nah, bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi di sini ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal di sini adalah komunikasi yang digunakan atau yang menggunakan bahasa lisan dan bahasa tulis. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang digunakan menggunakan bahasa tubuh, misalnya lewat mimik, senyum, kemudian raut muka, gerakan tangan, bentuk berdiri kaki dan sebagainya. Nah, sedangkan contohnya di dalam dunia bisnis untuk komunikasi verbal di sini, karena tadi ada tertulis, yaitu membuat dan mengirimkan surat pesanan, surat teguran dan sebagainya. Pokoknya berbagai macam tentang surat. Kemudian konfirmasi kaitannya barang sudah sampai atau belum, dan mengadakan briefing di dalam rapat dengan karyawan, atau apa saja informasi yang penting menggunakan lisan maupun tulisan. Adapun bentuk komunikasi verbal di sini akan ini dipaparkan. Kalau menulis, ketika proses pengirimannya menulis, ini adalah 9% daya serapnya, ya, daya serap kepada komunikan. Sedangkan berbicara 30%. Kemudian untuk membaca 15%, mendengar 45%. Jadi banyak orang cenderung konsumen itu kalau sudah mendengarkan informasi itu lebih paham, lebih diterima. Sehingga dari komunikasi ini, dari bentuk-bentuk media komunikasi ini bisa dikombin atau dicocokkan dengan konsumen seperti apa yang kita temui. Kalau memang ada konsumen tipe yang suka mendengar, berarti kita gunakan media audio. Sedangkan misalkan ada konsumen yang sukanya adalah misalnya aktif, berarti kita pakai medianya adalah media yang aktif, yaitu berbicara. Jadi ini bisa menjadi referensi kalian ketika melakukan bisnis di dalam proses komunikasi. Sedangkan komunikasi nonverbal di sini, ini contohnya komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi yang menggunakan perasaan, raut muka dan sebagainya. Ini ada beberapa contoh. Di sini ada 3 gambar. Ini menunjukkan dengan berbagai tipe karakter, ya, tipe karakter. Sehingga pada kesempatan kali ini juga contoh juga ketika yang satunya ini adalah ketika rapat bisnis. Presentasinya seperti itu, formal. Sedangkan ini semua menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal.
Ini yang tengah sedang presentasi menjadi host, misalnya Master of Ceremony, kemudian ini posisi di radio. Nah, ini semua adalah menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Sehingga kesimpulannya, ketika menggunakan komunikasi bisnis itu diterapkan dua hal sekaligus, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Karena komunikasi verbal adalah komunikasi yang diungkapkan melalui lisan dan tulisan, akan lebih berhasil lagi didukung dengan komunikasi nonverbal, yaitu dengan perasaan gembira, perasaan suka, kemudian ada semangat, sehingga konsumen merasa terbawa emosinya untuk biar menjadi senang dan semangat. Saya kira pada pertemuan kali ini cukup berkaitan dengan mengenal komunikasi bisnis, sehingga saya harapkan kepada anak-anak, mari kita bersama-sama terapkan komunikasi bisnis ini dengan baik, karena komunikasi menjadi faktor utama di dalam keberhasilan kita melakukan bisnis. Untuk itu, tetap semangat belajar jarak jauh bersama Bapak Aris dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Saya kira itu aja. Jangan pernah lupa senyum, karena senyum akan meningkatkan imun kita untuk menjadi lebih sehat lagi dan semangat. Untuk itu, enough image you. Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.